Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara Jemaat GSCA Philadelphia Merauke yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Teristimewa pada hari ini kita memperingati pencurahan Roh Kudus, di mana janji Yesus Kristus untuk meminta Bapa mengutus Roh Kudus bagi orang-orang yang percaya digenapinya. Oleh sebabnya mari mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang indah di saat ini. Namun sebelumnya sama-sama kita menyanyikan satu pujian bagaikan tanah kering. Mari Bapak Ibu Saudara Jemaat kita berdoa. Bapa yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan memuji Engkau. Sebab di saat yang berbahagia dalam ibadah raya yang kudus ini, teristimewa di saat ini kami memperingati hari pencurahan Roh Kudus, di mana Roh Kristus, Roh yang dari Bapa sendiri, dicurahkan untuk tinggal dan ada beserta di dalam seluruh kehidupan orang percaya sampai kesudahan alam ini. Roh yang memateraikan kami dan yang menjadi jaminan dalam seluruh kehidupan kami untuk menerima kemuliaan Allah. Sucikan dan kuduskan kami ya Bapa. Dan kiranya Roh Kudus bekerja dalam seluruh hidup kami, sehingga kebenaran firman Allah yang ditaburkan tertanam di dalam seluruh hati dan kehidupan kami, bertumbuh dan berbuah, supaya Kristus dipermuliakan di dalam segenap hidup ini. Terima kasih Bapa di sorga,
di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, pemberitaan firman Allah terambil dari kitab Efesus. Efesus pasal 1 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Efesus pasal 1 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Sama-sama kita akan membaca dua ayat tersebut. Efesus pasal 1 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Efesus pasal 1 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Sama-sama kita membacanya. Mulai. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah memperingati pencurahan Roh Kudus pada saat ini, bertolak dari dua ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14, pokok perenungan kita yakni Roh Kudus sebagai materai dan jaminan orang percaya. Roh Kudus sebagai materai dan jaminan orang percaya. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari firman Allah yang kita baca tadi, ada dua kata kunci yang terungkap dari kedua ayat tersebut. Kata kunci yang pertama yakni kata materai. Kata materai yang terdapat di dalam ayat yang ke-13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kata kunci yang pertama yang menjadi pokok perenungan kita adalah kata materai. Kata kunci yang kedua terdapat di dalam ayat yang ke-14, yakni jaminan. Kata kunci yang kedua yaitu kata jaminan. Di dalam ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Puji Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama kedua kata kunci itu, untuk kita dapat memahami bagaimana Roh Kudus yang dicurahkan oleh Bapa di sorga, Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus Kristus, Roh Kudus yang adalah Roh Kristus sendiri, Roh Bapa sendiri, yang adalah Allah sendiri, dicurahkan, tinggal di dalam hati dan kehidupan kita, menyertai kita. Dicurahkan sebagai materai, dicurahkan sebagai jaminan kehidupan orang percaya. Mari kita lihat yang pertama. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita mendengarkan Injil Yesus Kristus, maka setiap hati yang terbuka adalah pekerjaan Roh Allah. Roh Kudus membuat hati orang terbuka untuk menerima firman Injil itu. Roh Kudus membuat pikiran orang terbuka untuk mengerti firman Injil itu. Dan ketika orang itu hatinya terbuka menerima Injil Yesus Kristus, pikirannya terbuka untuk mengerti Injil Yesus Kristus, maka Roh Kudus kemudian menumbuhkan iman, yaitu iman yang menyelamatkan, iman yang mempercayai berita Injil, iman yang mempercayai kabar keselamatan, iman yang mempercayai berita sukacita bahwa Yesus Kristus
mengasihi orang yang percaya. Dan oleh karena itu, dia mati, menderita, bangkit, naik ke sorga, dan menyediakan keselamatan bagi setiap orang yang menerima dan yang percaya kepada dia. Itulah berita Injil. Itulah berita kebenaran Allah yang disampaikan kepada kita. Dan Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-13 yang kita baca tadi, di dalam dia, yaitu di dalam Yesus, kamu juga, saudara dan saya, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Dan ketika kita menjadi orang-orang yang diselamatkan di dalam Yesus, maka selanjutnya di ayat 13 diterangkan di sana, di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya. Di dalam Yesus ketika kita telah percaya, kita telah diselamatkan, dikatakan dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita sama-sama memahami bahwa ketika saudara dan saya kita percaya kepada Yesus Kristus, ketika kita menerima Injil Allah, maka kita diselamatkan olehnya. Dan ketika kita diselamatkan oleh Yesus Kristus, maka Yesus Kristus mengaruniakan Roh Kudus di dalam hati kita, di dalam hidup kita, sebagai materai. Ya, Roh Kudus diberikan, dikaruniakan, tinggal di dalam hati dan hidup kita sebagai materai. Apa artinya materai? Materai itu artinya segel. Materai adalah tanda kepemilikan pribadi. Dengan kata lain, materai itu yang daripada Allah, yaitu Roh Kudus, diberikan ke dalam hati kita, diberikan dalam hidup kita untuk dijadikan atau diberikan sebagai tanda dari Allah, sebagai cap, sebagai segel kepemilikan pribadi Yesus Kristus terhadap hidup kita sebagai anak-anaknya, sebagai miliknya, sebagai umatnya. Itu berarti ketika saudara dan saya yang percaya pada Yesus, kita dimateraikan oleh Roh Kudus, maka dalam kehidupan kita telah diberikan tanda kepemilikan pribadi. Bahwa saudara dan saya adalah milik pribadi dari Yesus Kristus. Apa tandanya? Bahwa saudara dan saya yang percaya pada Yesus Kristus adalah milik pribadi Tuhan Yesus Kristus. Tandanya adalah kita dimateraikan dengan Roh Kudus itu. Roh Kudus itu diberikan di dalam hati kita, di dalam hidup kita, sebagai tanda, sebagai segel, sebagai cap kepemilikan pribadi Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara saya, kita orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus adalah milik Yesus Kristus. Bukan milik dunia, bukan milik kuasa kegelapan, bukan milik dosa, bahkan bukan milik kita pribadi. Tetapi diri kita adalah milik dari Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kata jaminan bahwa ketika kita telah dimateraikan oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu juga sebagai jaminan bagian kita. Roh Kudus dikaruniakan sebagai jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruh kemuliaan Allah, atau sampai seluruh penggenapan penebusan itu menjadi genap di dalam kehidupan kita. Apa artinya jaminan? Jaminan itu artinya panjar pendahuluan atau pemberian bayaran pendahuluan, ya, sebagai jaminan bahwa yang sisanya itu akan dilunasi atau digenapi. Itu artinya bahwa Roh Kudus sebagai jaminan bagi kita, jaminan untuk menerima penebusan Kristus, jaminan untuk menerima kemuliaan Allah, bahwa jaminan itu memberikan garansi bagi kita bahwa kita sudah dapat menikmati buah dari penebusan itu, karya dari penebusan Allah itu, karya keselamatan itu di bumi ini selagi kita hidup. Jaminan Roh Kudus sebagai jaminan itu juga memberikan kepada kita garansi
bahwa di dalam kehidupan kita yang hari ini, kita sudah dapat menikmati kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Kita sudah dapat menikmati kasih Allah. Kita sudah dapat menikmati kuasa Allah. Kita sudah menikmati anugerah Allah. Kita dapat menikmati berkat-berkat Allah. Kita dapat menikmati pertolongan Allah. Kita menikmati akan kasih karunia Allah dalam hidup kita. Namun kita satu kali kelak akan dibawa oleh Roh Kudus untuk ada bersama-sama dengan Yesus Kristus di dalam kemuliaannya yang kekal. Dan di sana kita akan menerima seluruh penebusan itu menjadi genap. Kita akan menerima seluruh kemuliaan Allah itu menjadi genap di dalam hidup kita. Siapa yang menjamin? Siapa yang memberikan garansi bahwa orang-orang yang percaya yang telah dimateraikan itu akan menerima seluruh penggenapan penebusan karya keselamatan Allah itu? Siapakah yang menjamin bahwa orang-orang yang percaya yang telah dimateraikan oleh Roh Kudus itu akan menerima kemuliaan Allah secara penuh? Yang memberikan jaminan dan menjadi garansi itu adalah Roh Kudus yang telah dikaruniakan oleh Yesus, tinggal di dalam hati kita, tinggal di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, pada hari ini kita merayakan pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus telah dicurahkan oleh Bapa. Roh Kudus telah dicurahkan oleh Yesus Kristus, tinggal di dalam hati dan kehidupan kita. Mari kita bersyukur, mari kita bergembira, mari kita bermegah di dalam Yesus Kristus. Sebab hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sajalah yang dimateraikan dengan Roh Kudus sebagai milik pribadi dari Tuhan Yesus Kristus. Tanda kepemilikan itu tidak dapat dihapus, tidak dapat hilang. Dan tanda kepemilikan itu berlaku satu kali untuk selama-lamanya. Itu artinya bahwa ketika kita telah dimateraikan oleh Roh Kudus, kita telah dimateraikan oleh Yesus Kristus melalui Roh-Nya yang kudus yang tinggal di dalam hati dan kehidupan kita, maka kita telah menjadi milik Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Kita juga patut bersyukur, kita patut bermegah, kita patut memuliakan Yesus Kristus dalam seluruh kehidupan kita. Karena tidak hanya kita dimateraikan, tapi kita juga menerima jaminan untuk menerima seluruh penebusan dan seluruh kemuliaan Allah ketika kita akan dibawa oleh Roh Kudus dengan sempurna di hadapan Allah Bapa, di hadapan Yesus Kristus pada waktu kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Oleh karenanya Bapak, Ibu, Saudara dalam kehidupan ini, mari terus setia kepada Yesus. Mari hidup dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus setiap hari. Andalkan Roh Allah setiap hari. Hiduplah sebagai orang-orang percaya yang hidup dalam kekudusan dan hidup dalam kebenaran. Hidup dituntun, hidup dipimpin, hidup dikuasai oleh Roh Kudus setiap hari. Oleh karena kita telah menerima materai Roh Kudus dalam hidup kita. Kita telah menerima jaminan atau garansi Roh Kudus itu dalam kehidupan kita, yang memberikan jaminan bahwa kita akan menerima seluruh karya penebusan keselamatan Allah dan menerima kemuliaan Allah secara genap pada waktu Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Kiranya Tuhan Yesus menolong saudara dan saya untuk hidup sebagai orang-orang yang telah dimateraikan oleh Yesus Kristus dengan penuh kebanggaan di tengah-tengah dunia ini, dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur di tengah-tengah dunia ini. Walaupun kita mengalami pergumulan-pergumulan kehidupan hari lepas hari, tapi ingat, saudara dan saya adalah milik Yesus Kristus. Ingat, kita telah menerima Roh Kudus sebagai jaminan yang menjamin bahwa kita akan menerima seluruh kesempurnaan karya penebusan Kristus itu, dan jaminan untuk kita menerima kemuliaan
dari Yesus Kristus itu. Kita patut bersyukur dan bergembira dalam Tuhan, karena Roh Allah itu adalah penolong kita yang menyertai kita sampai kesudahan alam ini. Roh Kudus itu pula yang memperlengkapi kita dengan kuasa Allah untuk melayani, untuk memberitakan Injil Allah sampai Yesus datang kali kedua. Kiranya Roh Kudus yang telah dicurahkan oleh Kristus itu selalu menyertai saudara dan saya, selalu menghibur saudara dan saya, selalu menolong saudara dan saya. Dan kita mari hidup selalu mengandalkan Roh Kudus, selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan mendukacitakan hati Roh Kudus, tetapi mari kita menjadi orang-orang yang menggembirakan hati Roh Kudus dengan hidup suci, hidup kudus, hidup benar, hidup di dalam tertib keselamatan, yaitu menurut kebenaran firman, menurut Injil yang telah menyelamatkan saudara dan saya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu menghibur kita oleh Roh-Nya dalam seluruh kehidupan ini. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita berdoa. Bapa yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima kebenaran firman Allah yang indah. Kami mengucap syukur oleh karena Roh Kudus telah dicurahkan oleh Kristus. Roh yang berasal dari Bapa, Roh Kudus yang adalah Roh Kristus sendiri, yang adalah Allah sendiri, untuk tinggal di dalam hati dan seluruh kehidupan kami, sebagai materai yang memateraikan kami, sebagai milik pusaka Tuhan untuk selama-lamanya. Roh Kudus yang telah dicurahkan di dalam hati kami dan tinggal dalam hidup kami, sebagai jaminan bahwa kami dapat menikmati penebusan dan kemuliaan Allah saat ini selama kami berada di dunia ini. Namun Roh Kudus juga adalah jaminan bahwa kelak ketika Yesus Kristus datang pada kali kedua, kami akan menerima seluruh penggenapan karya penebusan keselamatan Kristus dalam hidup kami, dan menerima seluruh kemuliaan Allah yang telah dijanjikan bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena kami milik Tuhan, karena Roh Allah menjadi jaminan bagi kami. Kami juga berterima kasih kepadamu Bapa, karena Roh Kudus dicurahkan dalam hati dan kehidupan kami sebagai Roh penolong yang menolong dan menyertai kami untuk hidup di dalam dunia ini. Hidup saleh, hidup menurut kehendak Allah, hidup menurut firman Allah, sampai Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Kami juga bersyukur karena Roh Kudus dikaruniakan dalam kehidupan kami sebagai roh yang memperlengkapi kami dengan kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi untuk melayani Allah dan memberitakan Injil-Mu kepada semua orang. Terima kasih Bapa, karena kami tidak sendiri. Roh Kudus beserta dengan kami. Tolong kami semua ya Bapa untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari, hidup dikuasai oleh Roh Kudus setiap hari, hidup dituntun oleh Roh Kudus setiap hari. Bapa yang di sorga, pada saat ini hamba berdoa, kiranya Tuhan mengurapi dan menyertai semua umat Tuhan Gereja Philadelphia Merauke, mulai dari anak-anak sampai orang tua, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, di dalam seluruh pergumulan kehidupan kami, hari lepas hari. Tolong dan tuntun kami ya Roh Kudus, hiburkan kami di tengah-tengah seluruh pergumulan ini, agar supaya kami tidak menjadi lemah, kami tidak menjadi tawar hati, tetapi kami selalu dikuatkan, dihiburkan, ditopang oleh Roh Kudus yang memateraikan kami dan yang menjadi jaminan bagi kami. Bapa yang di sorga, tutup bungkus kami dalam kuasa darah Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Jauhkan kami dari penyakit tersebut. Jauhkan kami dari tipu daya kuasa kegelapan. Jauhkan kami dari rancangan-rancangan kuasa kegelapan. Dari berbagai serangan kuasa iblis dengan cara apapun, dipatahkan dalam nama Yesus. Jauhkan kami dari sakit penyakit. Jauhkan kami dari keinginan daging dan keinginan untuk menuruti hawa nafsu dunia ini. Tetapi tolonglah kami Bapa juga untuk hidup kudus, hidup suci, hidup benar, hidup mengasihi Engkau, menghormati Engkau, sambil kami memberitakan Injil kasih karunia-Mu sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Terima kasih Bapa yang di sorga. Kami berdoa bangsa dan negara kami diberkati oleh Tuhan.
Kami berdoa para medis yang menolong para pasien COVID-19 diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa semua pasien yang mengalami penderitaan oleh karena terinfeksi COVID-19, kiranya mereka disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Kami mohonkan kasih karunia Allah dan pemulihan atas bangsa kami, atas seluruh dunia ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Bapa. Bapa di sorga, tolong kami semua orang di seluruh dunia ini, agar hati kami berbalik kepada Yesus dan mengandalkan Tuhan saja. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat Allah di seluruh muka bumi. Kiranya Tuhan jaga dan lindungi. Engkau memateraikan umat-Mu, Engkau sebagai jaminan ya Roh Kudus, sampai Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Inilah doa dan permohonan kami, ucapan syukur kami atas firman Allah. Kami percayakan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, karena kami percaya dan kami tahu bahwa di dalam Yesus Kristus ada jawaban, ada keselamatan, ada pemulihan, ada pertolongan. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam kerajaan sorga, dan mengakhiri pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Haleluya. Amin. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan. Shalom.